Terima kasih atas semua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang orang yang menahan amarah bukan karena mampu melampiaskan lalu dia tahan, tetapi karena tidak berani. Dia punya marah tapi tidak berani dia lampiaskan. Apakah ini juga mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu diagung-agungkan di hari kiamat dan mendapatkan bidadari yang disuruh pilih? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak berani melampiaskan amarah itu posisi orang yang memang lemah, ya. Posisinya lemah. Istri mau marah tapi tidak berani. Nah, ketidakberanian itu kalau seandainya tidak disambung di belakang orang yang dia hadapi, maka itu dapat kemuliaan yang sama. Nah, jadi kalau sederhananya begini, istri mau marah tidak berani, bukan karena sanggup marah lalu dia tahan, tapi tidak berani. Apakah dia dapat kemuliaan dari Allah? Dapat, selama setelah tidak berani itu dia tidak melampiaskannya kepada orang lain. Jadi dia hanya tidak berani pada suami, tapi dia bunuh anaknya. Kan sering kejadian, Pak. Banyak orang yang tidak berani sama suami. Sudah berapa kasus sudah itu? Tidak berani sama suami, tapi dia lampiaskan pada anak. Itu baru yang tidak dapat. Bahkan dia dapat laknat dari Allah. Jadi tidak berani itu juga dapat kemuliaan, tapi dengan syarat dia tidak melampiaskan kemarahannya kepada hal yang lain, ya. Tidak berani itu salah satu daripada kelebihan, Pak. Ya. Kita ini tidak berani bukan bermakna pengecut. Tidak berani itu bisa jadi salah satu cara Allah agar kita tidak jatuh ke dalam maksiat. Ya. Jadi nampaknya di pandangan orang kita akan diejek, kita akan dikatakan pengecut, hana behe, macam-macam dia bilang. Tapi kita harus sadari bahawa ketidakberanian itu memang Allah buat pada kita agar kita tidak jatuh ke dalam maksiat yang lebih hebat. Selama kita tidak lampiaskan kepada orang lain atau kepada perkara lain, kita diam saja. Memang tidak berani, tapi kita diam saja, maka insya-Allah juga dapat kemuliaan yang sama. Nah, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering kita membaca kalimat ta'awuz dengan berbagai macam model ta'awuz. Kadang-kadang kita mengucapkan a'udzu bikalimatit tammah, atau kadang-kadang mengucapkan a'udzu billahi min hamazatis syayatin. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Kadang-kadang juga kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi enggak berhenti marah kita. Ini apa yang terjadi? Tentu background iman kita yang menjadi masalah. Kita kan beda-beda level iman kita, Pak. Ada orang yang enggak pernah salat. Ini sederhana, contoh sederhana. Orang enggak pernah salat, tidak dekat dengan Allah, tapi pas ikut pengajian, pas dapat materi itu. Jadi misalnya dia enggak pernah ikut pengajian, tapi malam ini terpaksa ikut karena hanya kena ujian kadang-kadang. Kan? Atau mobil terjebak enggak bisa keluar. Tahu dia ilmu itu, ternyata kalau marah baca auzubillah. Contoh. Tapi dia salat bolong-bolong, amal soleh bolong-bolong, banyak maksiat. Ini mempengaruhi. Makanya kadang-kadang ketika kita ucapkan kalimah itu enggak berpengaruh. Karena selama ini kita 90% memang sudah terbina dalam keadaan iman kurang bagus. Itu penyebabnya. Makanya nanti kalau enggak mempan dengan a'udzubillah, yang harus diperbaiki pertama apa? Gaya hidup kita. Gaya hidup. Ini sama dengan, contoh begini, Bang. Sama dengan orang yang tiba-tiba membaca ru'yah di hadapan orang kesurupan. Orang yang baca ru'yah ngaji enggak pernah, salat enggak pernah, tiba-tiba istrinya kesurupan. Dia baca ru'yah.
Begitu dia baca ayat kursi, diulang sama orang kesurupan ni. Nyan 2 harakat, kata syaitannya. Ini 2 harakat. Itu baca hanya salah. Enggak ada efek, malah diajarkan oleh syaitan. Kenapa enggak ada efek? Karena enggak jadi amalan. Selama ini ngaji enggak pernah, salat enggak pernah, tiba-tiba kita ru'yah orang. Begitulah kira-kira bayangannya, Pak. Jadi yang paling besar kekuatan adalah ketika sebelum bertempur dia sudah latihan duluan. Maka a'udzubillah itu paling kuat berdiri dan mengusir syaitan ketika sebelum marah. Kita memang punya iman, punya amal saleh untuk mendukung itu. Jadi tidak begitu saja menjadi penyebab turunnya amarah. Ini yang Nabi ajarkan baru satu. InsyaAllah minggu depan kita detilkan. Nanti ada sambungan. Kalau enggak sanggup dengan a'udzubillah, maka nanti disuruh dengan level-level berikutnya. A'udzubillah itu serangan pertama. A'udzubillah itu serangan pertama ketika kita mulai marah. Enggak mempan, nanti masuk ke langkah berikutnya. Nah, jadi itu penyebab kenapa kadang-kadang enggak mempan. Maka Bapak Ibu, kenapa habis solat Nabi selalu suruh membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan ini yang paling banyak ditinggalkan di masjid-masjid. Padahal Nabi mengucapkan habis salat, zikirnya salah satu zikir yang jangan tinggalkan adalah ayat kursi, 3 qul. Sampai Nabi mengatakan man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi dubura kulli salawatin, yang selalu membaca ayat kursi setiap habis salat, lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah dia mati. Orang yang istiqamah baca ayat kursi setelah salat 5 waktu dijamin enggak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk surga. Sayangnya zikir ini hari ini ditinggalkan, Wang. Makanya katanya waktu merempuk hantu dah baca ayat kursi, yang kenyang 3 dah baca ayat kursi. Sebelumnya enggak ada isi. Sama orang belajar karate di depan hantu belajar karate. Enggak ada latihannya, enggak ada apa-apa, maka tidak berefek. Tidak berefek. Inilah yang menjadi penyebab. Makanya sayang sekali kita banyak sekali meninggalkan zikir-zikir setelah solat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Karena waktu kita sudah habis, insyaallah kita sambung sekali lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.